Lina, and today we have something special. We're diving into the world of Mandarin competition. We'll talk about the challenge, the excitement, and the cultural values behind the language. And of course, we'll hear directly from the participants who have experienced the journey themselves. So, our special guest, we have Mirs Faustin, the student of Nutrition Study Program at Ahmad Dahlan University. Give applause, yay! Oke, Kak Faustin, em, bisa memperkenalkan terlebih dahulu biar lebih asik bisa pakai bahasa Mandarin. Boleh. 大家好，我叫 Faustina，我是一名营养催水液的学生。Oh my god, wow! So speechless, guys. It sounds very fluent. The Mandarin, so there's no need to doubt that. Miss Faustin is really good at Mandarin. Without further ado, let's move on to the first question. Oke, pertanyaan pertama ya Kak, apa sih yang bikin Kakak tertarik ikut kompetisi Mandarin tahun 2025 ini? Dan sejak kapan Kakak mengikuti perlombaan ini? Kalau saya kan mengikuti perlombaan ini sebenarnya udah dari agak lama, yaitu tahun 2021 saya mulainya. Oh my god. Dan It's time so itu fast, guys. ya, dan tiap tahun itu saya ikut sih. Hmm, Dan itu saya tertarik karena kan kata orang kayak tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu ya. betul. Dan saya kayak sebelum kesana jadi sebaiknya kayak kita berusaha menguasai bahasanya dulu. Apalagi sekarang bahasa Cina udah jadi bahasa dunia juga. Jadi kayak untuk Hmm. menambah wawasan lebih tepatnya. Perlombaan apa Kak? Kalau boleh tahu dari lembaga apa mungkin? Oh, itu lembaganya lembaga badan itu pengurus kayak bahasa Tionghoa gitu di sini. Jadi itu kayak lombanya lomba provinsi gitu, kalau misalnya menang nanti ke nasional, habis itu ke jenjang yang Hmm. internasional. So it's creative, guys. Nama perlombaannya apa Kak? Kalau kalian bisa cari itu ada Hanyu Xiao, itu Hmm. tulisannya pakai Hanyu, pakai Qi Xiao, tapi bacanya Hanyu Xiao. Oke, let's do the next question. Nah, siapa nih peran yang paling memotivasi kakak buat terus belajar dan ningkatin kemampuan bahasa Mandarin? Kalau yang paling motivasi saya itu sih ada Lause saya ya. Lose, Iya, Lause tuh kayak guru gitu, as a gurunya teacher. saya. Dan itu tuh kayak bener-bener yang kayak kalau ketemu saya tuh kayak bener-bener nyemangatin gitu. Hmm. Dia kayak doain-doain saya juga dan kebetulan ibu saya itu juga mendukung saya buat belajar kayak gitu, tapi tanpa menuntut. Jadi kayak kalau nggak dituntut tuh saya malah makin termotivasi gitu loh, banyak sih tahu yang That's good. And then the next question, gimana usaha ini? Menurut kakak bagian paling susah dari belajar Mandarin itu apa? kalau belajar Mandarin karena kan itu ada puluhan juta sebenarnya ya itu kanjennya. Itu sih kayak ngafalinnya tuh agak lumayan rumit, apalagi kanjinya mirip-mirip. Jangan lupa nadanya juga mirip, kan ada 4 nada. Iya. Nah, itu misal nih kata se, nah ada se, 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 gitu. Dan kalau misal kita salah bacanya, itu langsung beda arti. Tuh. Jadi it's really complicated guys to Iya, learn bener about Mandarin. banget. And then gimana usaha kakak dan berapa lama waktu yang kakak butuhkan untuk mempersiapkan lomba kompetisi ini? Kalau usaha sih kayak mungkin belajar saya tuh dari awal karena bener-bener nggak tahu ya dari awal. Jadi kayak otodidak sama dibantu Lause gitu. Nah, terus kalau untuk nyiapin buat lomba, biasanya 2 bulan sebelum lomba tuh saya udah nyiapin semuanya. Mulai dari perfumnya mau apa, terus pidatonya mau gimana, latihannya itu disiapin semua. Jadi pas lomba tuh bener-bener matang gitu. Kalau ngomongin usaha sih nggak ada yang gampang ya usaha semua. Kayak yang penting coba aja dulu gitu kan, katanya hasil tuh nggak akan mengkhianati usaha. Ya betul guys. Em, ada pernah ini nggak kak? Apa namanya merasa down gitu mengikuti atau Pernah, enggak insecure gitu iri sama karena pernah kan banget sih. itu kompetisinya seluruh ini kan ya lembaga kan Iya, ya. seluruh provinsi gitu Iya. masuk semua kan. Pernah siapa lagi,
Kalau saya tuh kayak udah nyiapin banyak, tiba-tiba ngelihat lawan-lawannya itu lebih kayak mungkin dari kostumnya atau dari performnya itu lebih tinggi, langsung kayak, "Ah, nggak mungkin nih saya menang." Tapi kayak alhamdulillahnya masih diberi kesempatan gitu. Dan saya juga pernah kayak ngerasa bener-bener yang kecewa, jatuh, pas saya itu udah mau ke nasional, bahkan udah ke lomba nasional. Terus saya tuh kayak telat beberapa menit, kebetulan itu lomba nasionalnya tuh online gitu karena masih masa Covid Iya begitu. iya. Telat beberapa menit dan itu laptopnya tuh belum ada Hansen-nya, langsung didiskualifikasi. Padahal itu dari 3 tes, tinggal 1 tes lagi. 3 tes itu udah bagus-bagus semua, cuma kurang di sininya langsung udah keluar, itu saya pelan-pelan nangis sih. Iya sih, berarti the most challenging berarti, perlombaan online apa offline, Kak? Yang challenging-nya sebenarnya kayak yang offline-nya sih, kalau online tuh Offline-nya ya? nggak terlalu, ya. Offline tuh Mungkin terlalu. karena kalau online perangkatnya aja ya, Kak, yang kurang Iya, mendukung gitu ya? benar, heeh. Harus disiapin dan itu panitia itu nggak ngasih tahu langsung gitu loh, kayak pas Mmm, saat itu baru dikasih tahu. Harusnya kayak ada ya di aturannya dulu biar kita bisa menyiapkan. terus cara Kakak biar, menghadapi rasa insecure itu gimana, Kak? Pas itu sih kayak saya sebenarnya pasrah aja sih, kayak pasrah aja Iya mau iya. gimana ke depannya, yang penting saya udah berusaha gitu ya, kayak udah berusaha menghibur diri juga. Dan kebetulan juga ada lause saya, teman-teman saya, keluarga saya sih yang menyemangati. Oke. The next question is nah, kan next question is cara menghadapi rasa nervous saat pidato bahasa Mandarin. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak, perlombaan Mandarin yang Kakak ikuti ini, itu tentang apa sih, Kak? Kayak memperkenalkan the culture, budaya, atau cuman speech aja, atau gimana, Kak? Kita kalau speech kan juga dihitung ya, terus apalagi yang bobot dari isi pidatonya itu. Kayak misal nih kita dikasih materi untuk kayak jembatan ke China gitu ya. Kita kayak, kok bisa dari kita ini kok mau ke sana, itu motivasinya apa? Terus biasanya kita ngasih latar belakang juga, kayak misal kita di sekolah tuh gini gini gini, nanti jadi kita termotivasi buat ke sana gitu. Terus kita biasanya kayak nyeritain budayanya juga. Budaya Tiongkok, terus kayak, ya semuanya kita ceritain di situ, gitu. Mmm, Tapi dalam waktu 90 detik. kalau perlombaan ini Kakak menampilkan apa? Kalau untuk perform-nya setiap Ya. tahun saya beda-beda. Kadang saya tuh bikin itu, apa, Kakaknya tahu yang lampion Oh iya, Tiongkok itu? lampion itu ya? Iya. Terus Dalam kadang berapa waktu, Kak? itu sama 90 detik, tapi saya bisa 60 detik aja dan 30 detiknya buat menampilkan kelilingnya. Kadang saya juga buat Chiakusa begitu. Apa itu, Kak, Chiakusa itu Xiangkuse? kayak storytelling gitu. Oh, storytelling-nya Iya, Mandarin, guys. mhm. Terus kayak saya kadang kayak buat sembahyang Mandarin, Mandarin, sembahyang Tiongkok gitu, kayak Okmucu. Kan kita juga toleransi ya, Ya, kayak di semua budaya itu perbedaan dan nilai plusnya tuh kalau kita tahu budaya sana, gitu. berarti kerajinan kerajinan yang bisa ditampilkan dalam kompetisi ini ada banyak ya, Kak? Iya, Di perlombaan itu ada apa aja sih, Kak, selain buat lampion gitu? biasanya kalau orang sih menyanyi, menari, gitu. Mmm, Terus kayak ada yang bela diri begitu. kalau nggak salah namanya wushu ya, Kak? Iya, kok tahu? Udah skip aja. Oke. Nah, pada saat Kakak speech Mandarin itu, pasti kan ada kayak rasa nervous gitu kan ya? Nah, itu cara Kakak menghadapi rasa nervousnya itu gimana, Kak? Sebenarnya saya tuh kayak orang yang gampang cemas gitu, gampang tremor juga. Cuma sebisa mungkin karena di situ kan nggak banyak orang yang saya kenal ya, kayak kebanyakan dari saingan, dari juri, itu nggak saya kenal dalam gitu. Jadi, kemungkinan kalau saya nggak kenal orangnya, saya nggak nervous dan misal ini ada banyak Mmm, orang nih, kita ngeliatnya ke mhm. tembok, biar Oh, kayak nggak langsung tatapan sama orangnya jadi cari gitu. satu spot point Iya, gitu ya, Kak? bener, nggak eye to eye. Jadi kayak biar nggak Mmm, nervous, kayak ngelihat yang lain dan
kebetulan karena teman-teman saya mesti datang, guru saya mesti datang, dan itu di satu sisi, jadi kayak mereka udah siap merekam saya gitu, saya kayak ada tanggung jawab buat nggak ngecewain mereka, dan itu juga jadi semangat buat saya biar nggak nervous, biar nggak tiba-tiba berhenti gitu pidatonya. Keren, guys. So, mungkin Kak mau menceritakan pengalaman gitu dari awal mengikuti kompetisi ini sampai akhirnya, Kak bisa masih berlanjut mengikuti kompetisi ini sampai sekarang. Kan dari kapan itu Kak? 2021. 2021 ya? Nah itu Mhm. pengalaman dari awal sampai sekarang tuh gimana Kak? Kalau dari awal banget, itu sebenarnya saya itu kan iseng ya, ikut ekstrakurikulernya itu. Terus ada nih info lomba gitu. Nah, saya kayak, "Oh ya udah, iseng coba aja ikut dulu," gitu. Nggak tahu hasilnya gimana, yang penting kita nyoba gitu Iya. kan, jangan takut gagal gitu. Mmm. Walaupun saya juga tahu kayak saya masih basic banget gitu ya di situ newbie. Nah, saya di situ ngikut, itu benar-benar sebenarnya awal tahun itu kayak insecure banget sama yang lain. Kayak yang lain tuh udah kayak seprofesional itu, guys. Tapi kayak aku sama temenku tuh kayak masih newbie banget gitu. Tapi untungnya pas itu kayak Tuhan tuh ngasih kesempatan buat aku, kayak, "Ini loh kamu tuh bisa," gitu, dan itu kebetulan saya langsung dapet juara pas itu. Nah, terus untuk tahun-tahun selanjutnya, itu saya berusaha kayak memperbaiki. Ada sih tahun yang pas saya nggak juara juga, tapi setelah itu juara-juara lagi. Dan karena setelah itu kan saya juga udah tahu nih gambaran di lapangannya gimana, Iya. kayak nanti pas perform gimana, itu saya udah tahu. Jadi kayak udah berusaha nyiapin semaksimal mungkin nih. Cuma emang pas awal tuh emang insecure banget, karena ada Oke. temen-temennya, tuh. Pencapaiannya apa aja Kak? Mungkin? Untuk pencapaiannya di 2021 tuh ada juara 3, juara 3 umum, terus untuk Let's yang go. 2022 itu saya nggak menang. 2023 itu saya dapat juara yang storytelling itu juara 2, ya storytelling juara 2, lalu 2024 ini saya mendapat juara 3 lagi, saya belum naik, saya juara 3, terus yang tahun ini 2025 ini saya dapat juara umum sih. That's so really impressive, guys. Oke, Kak, thank you. Jadi, semua pertanyaannya sudah Hi guys, terjawab. welcome back to Spinning Talk So, Show. without a In the further next ado, segment, we we're next to going to segment play 2 a at the game camp. called Chinese Stay with Song us Lyric and Continuation. keep The staying way with it us works, after I this will break. randomly play a Chinese song, and then Kak Faustin will continue the lyrics from the part that's play. Jadi untuk segmen kali ini kita akan bermain game, Kak. Oh my god. Yeay. Aturannya gimana nih Kak gamenya? Jadi game ini adalah sambung lirik lagu Chinese. Jadi aku bakal cari lagu Chinese random di Spotify, and then aku bakal post yang ada bagian part, entah itu ref atau Oh my intro, god. untuk dilanjutin ke Kak Fauzi nyanyi gitu. Terdengar sulit tapi menarik ya Kak. Iya, tentunya menarik banget. Tenang Kak, nggak sulit kok. Pasti Langsung kita bisa coba sih. aja ya. Oke, without further ado, let's get started. Oke, ada Kak? Nggak apa-apa, lanjut aja. Let's get started. 童话里都是骗人的，我不可能是你的王子。也许你不会懂，从你说爱我以后，我的天空星星都亮了。我愿变成童话里最美的那颗天使，张开双手，天真翅膀守护你。你要我相信，相信我们会像童话故事里，幸福和快
快乐是节气。Yeay, bagus banget Kak suaranya. Oh my god. Keren Kakak bisa ngelanjutin lagu Thank you ini. so Oh my much, god. gitu ya. Menurut Kakak gimana nih lagunya, Kak? Menurutku ini sebenarnya lagunya tuh kayak terharu sih sebenarnya aku dengernya. Kayak si ceweknya ini kan bilang nih, dia kayak nangis bilang ke si cowok ini kayak dia tuh udah nggak percaya sama dongeng-dongeng gitu. Dongeng-dongeng itu bakal sedih semua gitu. Dia kayak nggak percaya gitu. Terus si cowoknya ini, Yeseni gitu kayak aku juga nggak bakal bisa jadi pangeranmu gitu. Si cowoknya tuh bilang gitu. Tapi, si cowoknya tiba-tiba bilang gini, 我愿变成童话里你爱的那个天使张开双手变成这帮守护你 itu kayak si cowoknya tuh bilang ke cewek kayak aku tuh di kisahnya kita kayak aku bakal buat dongeng yang bakal happy ending. Aku bakal ngorbanin, aku bakal ngerelain. Kayak yang penting kamu gak nangis lagi. Yang penting di dongeng ini tuh kamu dapetin yang kamu pengen gitu. Gara-gara si ceweknya kan gak percaya ya sama pengorbanan, ketulusan, kesetiaan tuh gak percaya. Gara-gara di kehidupan sekarang guys, kayak kehidupan sekarang kayak gini kan gak tahu ya kak. Kayak cowok-cowok penuh selingkuh dan di dongeng-dongeng tuh biasanya kayak bagus-bagus sih emang ceritanya. Cuma si ceweknya emang udah hopeless gitu. Tapi karena ketulusan si cowoknya itu, cowoknya bakal buktiin di dongeng yang kita buat ini bakal bisa. Aku bakal ngusahain jadi pangeran kamu gitu, biar kamu nggak nangis lagi. Maknanya sumpah keren banget guys. Iya. Itu menurut Kakak relate gak sih sama kehidupan Gen Z zaman sekarang ini untuk mungkin romance story Gen Z untuk saat ini Kak? Relate sama lagu ini gak sih? Oh ya BTW guys, ini I choose a random lyric that's a song by aduh lupa guys. Pokoknya liriknya tuh judulnya tuh Fairy Tales dan di title ini tuh emang bener judulnya dongeng gitu by Michael Wong ya kalau nggak salah. Iya Michael Wong guys. Kakaknya juga suka sama lagu itu? Enggak sih, baru Cuma kemarin random dengerin aja gitu. Iya, untuk game section ini. Kebetulan aku juga suka sama lagu itu. Soalnya kayak di percintaan Gen Z sekarang nih ya, aku juga pengen sebenarnya dapetin cowok yang bakal ngorbanin buat kita gitu ya, ketulusan. Coba di di kehidupan sekarang tuh kebanyakan ya cuma kayak gitu di awal aja. Iya bener banget sih. Cuma kayak kapan ya kita dapet cerita yang kayak di dongeng itu yang gak berakhir sedih gitu loh. Nah intinya the beauty apa ya, beauty romance story itu cuman ada di dongeng Iya guys. di kehidupan nyata tuh kalian bakal ngerasain pahitnya cinta gitu ya kak. Walaupun kita masih umur segini sih, tapi kita udah ngerasain soalnya. Oke Kak, thank you so much. Jadi ini kita udah sudah cukup lama kita chit-chat gitu ya, Iya. chit-chat talk show gitu. Terima kasih banget udah sharing tentang experience-nya mengikuti lomba perlombaan Mandarin ini sampai aku nyanyiin juga. Oh my god, guys, itu kayak haru banget sih. Keren sih. Kak Faustin ini bisa nyambung lirik yang aku pilih. Okay, well we've come to the end of today's talk show. Thank you so much Kak Faustin for sharing such inspiring stories and experiences. Hopefully today's discussion gives our new insight and motivation. Terima kasih banyak Kak, semoga semua perihal yang Kakak sampaikan itu tentang perjalanan Kakak selama mengeksplor ke dunia perlombaan ini, dan aku harap semoga kedepannya Kakak juga lebih banyak eksplor di dunia lomba ini. Amin. Apalagi kan di kampus kita juga banyak perlombaan gitu ya Kak. Iya. Ya, semoga bisa mengeksplor lebih jauh lagi dan menjadi mahasiswa berprestasi di UAD guys. Semoga kita besok bisa nuntut ilmu sampai ke negeri Cina beneran Ya amin. Oh my god. Amin.
Terima kasih Kak doa-doanya, makasih juga aku udah diundang. Iya, thank you, Kak. Bye. Okay, guys, that's all from us. I'm your host signing off. See you in the next episode. Bye. Bye, see you.